فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatul Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya al-haditsul maqlub dan makna al-qalb ay al-ibdal, mengganti. Dan telah lewat bahwasanya dia terbagi menjadi dua, yaitu dengan mengganti seorang perawi dengan perawi yang lain, dan yang kedua adalah mengganti sanad untuk matan yang lain. Dan apabila hal ini dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan lil iqrab, agar menjadikan hadis itu menjadi qorib, maka ini hukumnya haram. Tapi apabila dengan tujuan untuk imtihan, menguji, mengetes, maka yang rajih boleh lil hajah, boleh untuk hajat itu dan tidak terus menerus. Dan apabila hal itu terjadi karena sah, karena lupa atau keliru, maka ini tidak mengapa. Namun apabila terus terjadi demikian, maka ini bisa jadi ta'an, celaan terhadap hafalannya. Kita lanjutkan tinggal sedikit. Qala wa amma man qalaba sahwan ala ruwatihi famithaluhu hadits idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Adapun yang terbalik karena lupa terhadap para perawinya, seperti contohnya adalah hadis apabila salat telah diiqamatkan, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Faqad hudditsa bihi fi majlisi Thabit al-Bunani, Hajjaj bin Abi Utsman as-Sawwaf, an Yahya ibn Abi Katsir, an Abdullah ibn Abi Qatadah, an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah ditahdits pada majlis Thabit al-Bunani, Hajjaj atau haddatsa bihi, telah bertahdits dengannya pada majlis Thabit al-Bunani, Hajjaj bin Abi Utsman as-Sawwaf, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah ibn Abi Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Jarir ibn Abi Hazim mengira itu dari Thabit. Nah, jadi disampaikan hadis itu di majlisnya Thabit al-Bunani oleh Hajjaj bin Abi Utsman sampai akhir hadis, sehingga Jarir ibn Abi Hazim mengira bahwasanya itu dari Thabit. Farawahu anhu an Anasin, sehingga dia farawahu anhu an Anasin, sehingga dia pun meriwayatkan darinya dari Anas. Fawahima kama bayyanahu Hammad bin Zaid, sehingga dia pun keliru sebagaimana dijelaskan oleh Hammad bin Zaid. Wa inna ma huwa an Yahya bin Abi Katsir kama rawahu al-a'immatul khamsah min tariqihi. Tapi yang benar dia itu dari Yahya, ya, riwayat ini dari Yahya ibn Abi Katsir sebagaimana diriwayatkan oleh 5 imam dari jalurnya, ya, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Thabit al-Bunani anak Anas. Ini maklub sahwan, kekeliruan. Wa amal maqlubu matnan wa huwa qalil. Adapun yang terbalik matannya, maka ini sedikit. Fa huwa ay yu'ti ahada syai'ain mashtahara lil akhar. Yaitu dia memberikan salah satu dari matan atau sanad kepada yang masyhur, yang masyhur dari salah satu dari sanad itu kepada sanad yang lain atau matan yang lain. Ka hadits Abi Hurairah inna muslimin fi sab'atil ladina yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih. Nah, seperti contohnya hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada 7 golongan orang
7 golongan, 7 jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala naungi di bawah naungan arsy-Nya. Fafihi, dan pada hadis itu terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluh." Nah, jenis di antara jenis yang Allah Subhanahu wa taala naungi dengan naungan arsy-Nya, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah kemudian menyembunyikannya hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Dia terbalik. Harusnya tangan kiri yang tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Fahadha mimman qalaba ala ahli ruwah. Jadi ini termasuk yang terbalik dari atas salah satu seorang perawinya. Wa inna ma hiya, tapi yang benar, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Mestinya sampai yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kama fi sahihain wallahu a'lam. Sebagaimana dalam as-sahihain wallahu a'lam. Nah, ini kesimpulan dari hadis al-maqlub. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, hadis al-mufrad atau hadisul fard. Hadisul fard di sisi sebagian ulama al-fard bermakna al-gharib. Nah, asing, menyendiri. Dan makna fard secara al-fardu secara lughah, secara bahasa bermakna sitr atau witr, bermakna witr. Itu ganjil, tunggal. Witr, ganjil. Qala al-Baikuni rahimahullah, berkata Imam al-Baikuni rahimahullah, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati. Hadis fard adalah yang engkau ikat dengan thiqah, yaitu diberi batasan bahwasanya menyendiri seorang thiqah dalam periwayatannya. Walaupun ada di sana yang meriwayatkan hadis tersebut dari para du'afa, orang-orang yang dhaif. Tapi ternyata cuma sendiri yang thiqah. Maka terkadang ahlul hadis mengatakan infarada fulan, seorang perawi yang thiqah, fi riwayatihi an fulan, atau fi riwayati hadzal hadis, telah bersendiri fulan dari meriwayatkannya dari fulan atau dari meriwayatkan hadis ini. Walaupun di sana ada yang meriwayatkan juga, tapi dari kalangan du'afa, dari perawi yang lemah, bukan thiqah. Au jam'in au qasrin, atau dengan jam'. Yang tepat dikatakan di sini au balad au misr, yaitu suatu negeri. Karena ulama mereka meninjau dari sisi negeri. Misalnya dari Syam, negeri Syam, rawahu ahlu Syam, misalnya infarada ahlu Syam bi riwayati hadzal hadits, menyendiri penghuni penduduk Syam dalam meriwayatkan hadis ini, atau penduduk Mesir, atau penduduk Makkah, dan seterusnya. Nah, tapi bukan melihat kepada jamak, sekelompok atau jumlah. Nah, al-qasrin, atau pembatasan, maksur atas fulan, sebagaimana akan datang penjelasan insyaallah ala riwayati, dalam meriwayatkannya. Qala al-Qasimi fi qawaidit tahdits, berkata al-Qasimi dalam qawaidut tahdits halaman 128, al-fardu wa huwa naw'an, fardun mutlaq wa fardun nisbi wa likulli aqsam. Al-fard, hadis fard itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama fard secara mutlak dan fard secara nisbi. Nah, fardun nisbi. Dan setiap jenis ini memiliki beberapa atau terbagi menjadi beberapa macam. Fa ammal fardun mutlaq, adapun fardun mutlaq, fa huwa ma tafarrada bihi rawin wahidin an jami'ir ruwah. Maka dia adalah hadis yang seorang perawi menyendiri
dari seluruh perawinya. Thiqat wa ghairuhum, yang orang-orang thiqah atau dan selainnya. Walahu arba'atu ahwal, dan dia memiliki 4 keadaan. Jadi menyendiri seorang perawi dari selainnya, baik itu para perawinya thiqat atau selainnya. Dan dia terbagi menjadi 4 keadaan, 4 kondisi. Yang pertama, halun yakunu mukhalifan li riwayati man huwa ahfadhu minhu, fa hadha dha'ifun wa yusamma syadzan munkara. Keadaan yang seorang perawi ini menyelisihi siapa yang lebih kuat hafalannya dari dia. Nah, menyelisihi periwayatan siapa yang lebih kuat hafalannya dari dia, maka ini dhaif. Maka ini dhaif dan dinamakan hadis syadz dan munkar. Kama sayati, sebelumnya akan datang pembahasan hadis munkar. Ini yang keadaan yang pertama. Yang kedua, wahalun la yakunu mukhalifan wa yakunu hadzal rawi hafizan dhabitan mutqinan fa yakunu sahihan. Keadaan yang kedua, dia tidak menyelisihi. Dan perawi ini hafiz dhabit mutqin, ai thiqah, memiliki hafalan dhab dan mutqin, maka hadisnya sahih. Yang ketiga, wahalun yakunu qasiran an hadza, keadaan yang di bawah dari ini, tidak sampai tingkat hafidz dhabit mutqin, tidak sampai ke tingkat thiqah. Walakinnahu qaribun min darajatihi, akan tetapi mendekati. Nah, itu seperti saduq, fayakunu haditsun hasanan, fayakunu haditsun hasanan, maka dia menjadi hadits yang hasan. Yang keempat, wahalun yakunu ba'idan an halati, fayakunu syadzan munkaran marduda. Nah, yang jauh, tidak memiliki hifdz dan mutqin, dan sangat jauh dari kekuatan hafalan, dan tidak bisa menyendiri, mesti ada yang menguatkannya, perawi. Maka dalam keadaan ini dia itu hadis yang syadz, munkar dan mardud, yang tertolak. Fatahsulu annal farda al-madhkur qisman, maka dihasilkan dari apa yang telah lewat bahwasanya hadis yang al-fard, hadisul fard ini yang disebutkan ini terbagi menjadi 2. Dari sisi ditinjau dari diterima dan tidak diterimanya. Maqbulun wa mardudun. Yang pertama yang diterima, yang kedua yang ditolak. Wa maqbul dorbani, dan maqbul itu 2 macam. Fardun la yukhalif wa riwayatu wa rawihi kamilul ahliyah. Wa fardun huwa qaribun minhu. Yang pertama, al-fard yang tidak menyelisihi, dan perawinya kamil ahliyah, sempurna dan layak untuk diterima khabarnya. Thiqah, dhabt, mutqin. Ini yang pertama. Macam yang pertama ini maqbul, hadisnya sahih. Wa fardun huwa qaribun min, juga fardun dan hadisnya dia qarib dari tingkatan ini, tingkatan dari thiqah, hafidz, mutqin, berarti dia hasan, saduq, qasir, kurang dari tingkatan ini, tapi tetap masih di tingkatan yang diterima periwayatannya, maka dia itu hasan, dan termasuk dari macam yang makbul, jenis yang diterima. Wal mardudu aidan darban, dan fardu yang mardud yang ditolak juga 2 macam. Yang pertama, fardun mukhalifun lil ahfadz, yaitu dia menyendiri dan menyelisih yang lebih kuat hafalannya, maka ini tidak diterima, dihukum dengan syadz atau munkar. Wa fardun laysa fi rawihi min al-hifdz wal itqan ma yajburu tafarruduh, dan juga fard yang tiada pada perawinya hafalan yang kuat, bukan juga hasan, di bawahnya lagi, terlalu jauh, yaitu yang dhaif, yang tidak bisa diperbaiki dan dikuatkan bersendirinya dia, tidak bisa teranggap bersendirinya. Dia tidak layak untuk bersendiri dalam periwayatan hadis dan menyendiri dalam periwayatan hadis tersebut. Maka ini juga ditolak, dhaif. Nah, seperti perawi yang dhaif, dia mesti yang
bisa dikuatkan apabila ada yang menguatkan, yang mengikuti dia sebagai mutabi wa syawahid, mengikuti dan sebagai penguat dari periwayatnya, maka bisa dinaikkan menjadi hasan li ghairi. Tapi kalau dia bersendiri, dia tidak pantas untuk diterima. Baik. Al-qismu tsani, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.